Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat datang di channel YouTube Rahmat MM. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Bapak berharap anak-anak semangat ya dalam belajar. Hari ini kita akan belajar di tema 8, Peraja Muda Karana. Subtema 3, Aku Suka Bertualang. Pembelajaran 4 dan 5. Marilah anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah mengetahui informasi dalam bacaan. Yang kedua, permainan jala ikan. Yang ketiga, mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, mengetahui contoh-contoh rambu lalu lintas. Yang kelima, mengetahui keberagaman yang ada di sekitar kita. Yang keenam, membuat laporan dan bentuk diagram. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Kekayaan Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencarian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencarian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Nah, ini membahas tentang kekayaan Indonesia. Dan kekayaan Indonesia ini berbagai ragam, terutama adalah beragam tentang tempat wisata, tempat tinggal, beragam tentang adat, beragam tentang rumah adat. Tapi itu semuanya Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Dari bacaan-bacaan tersebut, mohon anak-anak untuk mengisinya soal-soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dibaca terlebih dahulu. Diskusikan bersama kelompokmu beberapa hal berikut. Wawancarai teman sekelompokmu, tanyakan ikan kesukaan teman-temanmu. Gambarkan keragaman ikan kesukaan anggota kelompokmu. Sampaikan informasi keragaman yang ada pada kelompokmu. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Menangkap ikan di laut ada aturannya. Aturan dibuat agar kekayaan laut tetap terjaga. Cara menangkap ikan yang aman dengan menggunakan jala. Pernahkah kamu menangkap ikan menggunakan jala? Cobalah melakukan permainan jala ikan berikut. Nah, ini anak-anak ada permainan jala ikan. Cara bermainnya, yang pertama, tentukan garis batas untuk bermain. Berilah tanda dengan kapur. Semua harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Sisa pemain akan bertugas menjadi ikan. Kemudian yang ketiga, 4 orang
yang menjadi jala harus terus bergandengan tangan. Yang keempat, semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah. Yang kelima, setelah diberikan aba-aba, jaring dapat bergerak menangkap ikan. Sebaliknya, ikan bergerak menghindar dari tangkapan jala. 4 ikan yang tertangkap dibentuk menjadi 1 jaring tambahan. Dengan demikian, kini jaring menjadi 2 buah. 2 jaring ini terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan, buat 1 jaring tambahan lagi. Begitu seterusnya sampai ikan-ikan di dalam kolam habis. Ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya. Ini anak-anak tentang permainan jala ikan berikut. Ini bisa dimainkan banyak teman ya, sehingga bisa sangat seru dan menumpuk dan menambah rasa persaudaraan dan kekompakan dalam permainan tersebut. Bagaimana perasaanmu setelah bermain jala ikan? Menyenangkan bukan? Sangat seru pastinya ya anak-anak. Selain permainan, jala ikan yang mengasihkan, menyantap ikan juga baik untuk kesehatan. Ikan mengandung banyak protein. Berikut ini berbagai ikan yang biasa dikonsumsi. Apakah kamu suka makan ikan tersebut? Di mana kamu dapat menemukan penjual ikan tersebut? Para nelayan menjual ikan hasil tangkapannya di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan gambar tersebut. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Bu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini. Nah, ini Bu Siti akan membeli ikan di pasar ikan. Nah, ini ada Dena nih, ada petunjuknya. Pasar ikan arahnya kemana? Kemudian ada taman kota, kemudian ada rumah sakit Damai Sejahtera. Berarti Bu Siti ke pasar ikan ya, posisinya adalah harus arah ke kanan. Anda arah panahnya ya, berarti arah ke kanan. Kemudian papan petunjuk tersebut termasuk rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas terdiri dari berbagai jenis. Di antara jenis-jenis rambu sebagai berikut. Yang pertama gambar, terus kemudian ada rambu peringatan. Nah, ini tentang rambu peringatan. Rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan. Ini ada gambarnya tentang jalan yang licin. Kemudian yang kedua ada gambar S di silang, huruf S di silang, rambu larangan. Rambu dilarang berhenti merupakan contoh rambu larangan. Jadi ketika anak-anak menggunakan kendaraan, menaikkan kendaraan, melihat ada tanda S di silang ini, berarti merupakan rambu larangan. Kendaraan tidak boleh berhenti. Kemudian yang ketiga, rambu perintah. Nah, ini rambu perintah, ini gambar arah panah. Rambu wajib belok ke kiri. Nah, ini menunjukkan tanda belok kiri, merupakan contoh rambu perintah. Yang keempat, rambu petunjuk. Rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk. Lengkapi gambar berikut seperti perintah yang tersedia. Lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Ini ada soal anak-anak nomor 1. Untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Nah, untuk menuju Sekolah Nusantara harus lurus mengikuti arah jalan. Nah, ini yang gambar yang pertama ini, pada nomor 1 ini ada arah panah yang lurus ke atas. Nah, ini menunjukkan lurus, berarti menuju Sekolah Nusantara. Ditulis di sampingnya arah panah yang atas itu,
arah panah menuju ke atas itu ditulis untuk menuju sekolah Nusantara. Kemudian yang kolom yang kedua yang ke kanan, yang kolom yang ketiga belok ke kiri. Nomor 2 dan berikutnya nomor 2 mohon diisi anak-anak untuk dikerjakan. Rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat. Rambu petunjuk dipasang di atas jalan, namun ada juga rambu petunjuk dipasang di pinggir jalan. Kalian sudah tahu berbagai rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Rambu petunjuk ada 2 macam. Selain petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Berikut ini contoh gambar rambu petunjuk tempat. Nah, ini anak-anak ada gambar nih. Gambar masjid, rambu petunjuk masjid. Kemudian ada gambar rambu petunjuk tempat rumah sakit. Kemudian ada juga rambu petunjuk tempat pom bensin. Perhatikan gambar berikut ini. Ada papan petunjuk arah dan tempat yang dimaksud. Lengkapi tulisan tanda papan petunjuk arah. Lengkapi sesuai posisi tempat yang ada pada gambar. Perhatikan papan petunjuk berikut ini. Nah, ini masjid, arahnya lurus. Kemudian kalau ingin ke pura belok kanan. Kemudian kalau ingin ke vihara belok kiri. Siti beragama Islam, Dayu beragama Hindu, Lani beragama Buddha. Mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing. Manakah arah yang harus mereka lalui? Siti harus berjalan ke arah kemana anak-anak? Siti berjalan lurus. Nah, ini karena Siti beragama Islam. Kemudian Dayu harus berjalan ke arah mana anak-anak? Dayu adalah beragama Hindu. Nah, berarti agama Hindu, Dayu harus ke arah kanan. Lani harus berjalan ke arah kiri karena beragama Buddha, yaitu vihara. Berilah warna pada rambu berikut petunjuk tempat beribadah berikut. Nah, ini rambu-rambu contoh rumah ibadah umat Islam, ada gambarnya. Kemudian ada rumah ibadah umat Buddha. Kemudian ada rumah ibadah umat Kristen. Kemudian ada rumah ibadah umat Hindu. Nah, ini petunjuk-petunjuk tentang tempat ibadah. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama. Berbagai jenis perbedaan disebut juga dengan keberagaman. Cobalah mencari tahu keragaman yang ada di kelasmu. Keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat. Nah, ini anak-anak tentang keragaman ya, pengalaman mengunjungi suatu tempat. Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Misalnya nama teman. Misalnya pergi mana anak? Teman misalnya nama teman Andi. Nah, nama temannya Andi ditulis nomor 1 Andi. Misalnya dia mengunjungi kota pantai. Nah, pantai di centang. Atau mungkin ke sungai juga dicentang, atau ke kebun binatang. Nah, dari sekian nama teman dari nomor 1 sampai 15. Kemudian namanya sudah. Kemudian dilihat yang ke pantai siapa saja. Kemudian yang ke gunung teman kalian siapa saja, lihat dari tanda centangnya. Kemudian yang ke sungai lihat tanda centangnya dari nomor 1 sampai 15. Kemudian sawah dan kebun binatang. Setelah itu sudah dibuat nama temannya, kemudian mana saja yang dicentang, pantai, gunung, sungai, sawah, kebun binatang. Kemudian dilanjutkan dengan membuat laporan hasil wawancaramu
dalam bentuk diagram. Misalnya yang di pantai ini ada 7 orang. Nah, berarti 7 orang ini, yang pantai ini kolomnya ada 7. Diberi warna, misalnya warna merah. Nah, itu bentuk diagram. Atau misalnya yang gunung dicentangnya ada 8. Berarti yang diberi warna ada 8 kolom ya, 8 kolom. Kemudian misalnya sungai misalnya ada 6. Teman kalian dari sekian banyak 15 yang ke sungai ada 6. Berarti yang 6 kolom diberi gambar warna hijau misalnya. Dan seterusnya sawah dan kebun binatang. Dibuat hasil laporan wawancara dalam bentuk diagram. Apa saja keragaman yang kamu temukan di kelasmu? Ya, banyak kan anak ya keragaman. Misalnya dari suku berbagai macam suku di kelas. Ada dari suku Jawa, ada suku Sumatera, Kalimantan, atau bahkan dari Irian atau Sumatera. Bisa juga nanti keragaman pakaian adat, bisa juga dengan keragaman lagu atau musik dari musik daerah. Nah, itu contoh-contoh keragaman yang ada di kelas kamu. Nah, anak-anak bisa menanyakan teman-teman kalian yang ada di kelas 3A tentang asal dari daerah mana, kemudian tentang agamanya bisa menanyakan, kemudian lagu daerah, kemudian atau rumah adat. Nah, dari situlah anak bisa menemukan keberagaman yang kamu temukan di kelas 3A. Apa saja yang telah dilakukan dalam menjaga kerukunan di kelasmu? Ceritakan hasil diskusi di depan teman-temanmu. Ada banyak perbedaan atau keberagaman, namun kita harus tetap menjaga kerukunan. Kerukunan berarti saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua merasa nyaman dan aman. Jadikanlah keragaman menjadi pemersatu, anak-anak ya. Jadikanlah keragaman menjadi pemersatu. Hal ini sesuai semboyan negara Indonesia. Semboyan Indonesia adalah apa, anak-anak? Berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di mata pembelajaran tematik kelas 3, tema 8 tentang Praja Muda, karena subtema 3 aku suka bertualang. Semoga video pembelajaran ini pada pembelajaran 4 dan 5 bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.